Halo again everyone, welcome back again di Bitcoin Update and happy weekend buat teman-teman semuanya. Semoga selain weekendnya menyenangkan, melihat portofolio juga walaupun sedikit tapi ikut senang teman-teman. Kita ngelihat Bitcoin balik lagi sampai ke $62.700 per saya create video ini, which means ini sebenarnya bisa dibilang very interesting movement dari Bitcoin, dan kita bisa ngelihat Bitcoin itu masih seperti dengan karakteristik lamanya, dimana seringkali before dia benar-benar bergerak ya ke arah yang sesungguhnya atau di actual direction, kayaknya lebih sering mengalami fake out terlebih dahulu. Nanti saya kembali lagi akan menunjukkan kepada teman-teman beberapa historical data yang ditunjukkan dari price action lama Bitcoin ketika kita melihat dia hendak mengalami pump yang luar biasa signifikan. So, maybe the biggest question saat ini adalah apakah Bitcoin bisa langsung pump dan memasuki fase bull run-nya, dan pergerakan terakhir yang kita lihat kemarin atau lebih tepatnya 2 hari terakhir adalah hanya fake out atau merupakan bear trap. Nah, it's gonna be very interesting. Kita bakal dive di dalam video update ini secara mendetail, dan teman-teman sekalian jangan lupa juga kita besok atau di hari, ya ini sekarang technically udah Sabtu ya, di hari Minggu kita akan ada live streaming, kita bakal discuss seputar market, dan semoga kiranya teman-teman bisa standby dan mengikuti live streaming itu sehingga kita ya bisa berdiskusi secara langsung, dan itu harusnya bakal fun ya teman-teman sekalian. And before kita melanjutkan ke update berikutnya untuk si price action-nya, nanti kita akan ada pembahasan dari segi data, yang terutama kita ngomongin soal non-farm payroll ini sebenarnya satu indikasi yang luar biasa menjadi faktor pendorong dari market hari ini untuk rebound. Gak cuman terjadi pada si Bitcoin, but we can see it also terjadi pada S&P 500, terjadi pada Nasdaq, dan dollar index sendiri mengalami tekanan jual walaupun nggak signifikan, dan kita ngelihat dia masih bisa istilahnya creating struktur yang cenderung bullish, but at least after data NFP tersebut yang menunjukkan ya bahwa market di sini lebih prefer untuk beralih lagi ke aset beresiko. Dan kita bisa lihat teman-teman, yang paling terkena dampak itu adalah US government yield. Artinya apa teman-teman? Ini untuk obligasi pemerintah yang 1 tahun ini berkurang value suku bunganya atau interestnya, dan ini artinya ya, market lebih prefer menaruh uang mereka di aset beresiko ketimbang di aset yang bisa dibilang autopilot kayak obligasi ini. Sekiranya ini sesuatu yang kita perlu perhatikan teman-teman, karena kita jadi tahu nih arus keuangan beralih kemana, dan utamanya adalah karena faktor data NFP ini. Nah, sebelum kita ngomongin ini lebih lanjut, saya pengen sedikit kasih cuplikan ya di previous update, yang market update yang katanya telat ini teman-teman. Jadi sebenarnya saya mengalami issue atau problem ketika kemarin saya upload pagi-pagi, itu lama banget dari YouTube-nya, dan YouTube-nya nggak mau proses video saya. Jadi akhirnya ini saya rilis itu sekitar jam 12-an siang, dan teman-teman setelahnya katanya langsung nonton ya, yang ditunggu-tunggu, karena memang saya sempat update melalui Telegram group juga. Nah, sekarang kita ngelihat nih by progress ya, secara fundamental, sentiment, ini sebenarnya semua saling melengkapi guys. Ya, ini adalah satu buah puzzle besar kalau kita ngomongin dari segi makro, yang sebenarnya akan sangat menarik sekali untuk kita bedah sama-sama. Tapi mungkin pada saat live streaming ya, di sini saya kasih teasernya sedikit aja. Intinya FOMC kemarin saya sudah katakan di previous video, Jerome Powell bisa dibilang itu semi dovish, dan ada beberapa kebijakan mereka atau dia yang dirasa di sini lebih ke pro ekonomi ya, seperti ketika berbicara soal shrinking the balance sheet. Jadi mereka rencananya mengurangi supaya likuiditas di market itu tetap ada dan terjaga. Nah, kemudian ya beberapa statement yang cenderung less dovish ya, seperti dia mengatakan dalam jangka waktu pendek dia nggak akan naikin suku bunga, which is itu good teman-teman sekalian. Nah, tapi beberapa yang di highlight dia juga seperti kayak misalkan contoh inflasi tinggi itu masih akan mempengaruhi mereka di dalam mengambil keputusan berikutnya. Dan highlight yang utama, yang paling hotnya adalah ketika dia ngomong focus now on labor report ya. Di sini sudah dijelasin di previous video teman-teman sekalian, di mana saya mengatakan bahwa NFP today is gonna be very hot, it's gonna be very important untuk the Fed perhatikan, karena acuan mereka adalah melihat dari data pengangguran aja. Jadi kalau misalkan GDP-nya teman-teman kita ngomongin satu data, mungkin bisa dibilang ya satu data itu mungkin
mungkin bisa salah ya. Bahkan Jerome Powell sendiri bilang katanya menurut data harusnya 3% gitu loh untuk pertumbuhan ekonomi, yang ternyata 1,6% itu harusnya salah katanya Jerome Powell seperti itu ya. Dia nggak bilang technically salah sih, cuman dia bingung aja kayak 1,6% dari 3% jadi 1,6%. Nah kemudian ya kita berbicara soal data pengangguran ini. Ini melengkapi sebenarnya. Kita ngelihat ekonomi udah mulai slow growth-nya teman-teman sekalian ya. Perekonomian itu udah mulai slow growth-nya. Kemudian dari data penganggurannya ini melengkapi. Ketika hari ini kita ngelihat angkanya itu sebenarnya takjub ya. Saya juga takjub teman-teman. Non-farm payroll atau penambahan job ya di luar sektor pertanian di sini atau pemerintahan itu 175.000, turunnya luar biasa signifikan dari 315.000 ke 175.000. Ini benar-benar data tenaga kerja yang ditunggu-tunggu. Job opening itu cuma satu part aja teman-teman sekalian. Kemudian kita cek lagi apa yang berpengaruh, average hourly earning di situ juga angkanya turun 0,2%. Dan yang lebih parahnya lagi adalah unemployment rate itu dari forecastnya jadi 3,8% naik 0,1%. 0,1% buat jumlah penduduk di Amerika itu lumayan gede teman-teman sekalian. Jadi bukan 0,1% itu angka yang sedikit, tapi itu angka yang luar biasa besar juga. Oke. Ini ada 3 data ya, bisa dibilang GDP, non-farm payroll, dan juga unemployment rate. Nah ini adalah satu data sebenarnya menjadi faktor pendukung bahwa kalau misalkan The Fed bilang kita nggak lagi stagflasi, well, as you can see bro ya, technically ini sebenarnya memasuki possibility of stagflasi itu sendiri ya, dan kelihatannya ya mungkin ini ya buah si malakama ya saat ini. The Fed juga bingung harus gimana teman-teman sekalian. Mungkin dia mau tetap pertahankan suku bunga, but at the same time dia menambah liquidity di market dengan cara apa? US Treasury buyback ya, yang rencananya akan dilakukan per bulan Juni mendatang atau bulan Mei ya. Kayaknya bulan Mei ya. Bulan Mei tanggal 29. Ya which is ini good ya teman-teman sekalian. Lagi-lagi ini adalah support dari The Fed dan juga dari US Treasury untuk menstimulate ekonomi itu supaya tetap berjalan. Dan mungkin ya salah satu upaya juga kalau misalkan mereka lebih prefer untuk menjaga integritas bahwa kita akan pertahankan suku bunga selama kita belum confident bahwa inflasi berada di jalur yang tepat, jalur disinflation yang tepat gitu. Ya tapi di sisi lain ya udah kita tambahin kalian likuiditas gitu, nggak usah khawatir ya. Kira-kira kayak gitu mungkin ya teman-teman sekalian, supaya ya integritasnya tetap terjaga. Iya bener nih The Fed ya mempertahankan suku bunga gitu kan. Tapi di sisi lain ya dia suntikin liquidity. Kenapa? Karena saat ini kita juga tahu menjelang pemilu ya mungkin dia harus sedikit mengganti strategi. Kalau misalkan sebelumnya dia dengan pangkas suku bunga, mungkin terpaksa dia mau nggak pangkas suku bunga, tapi dia suntikin lewat liquidity supaya ada trigger dan market tetap dalam keadaan aktif ya, kira-kira seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian ya, di video update kemarin banget ya kita ada beberapa pembahasan, which is salah satu ekspektasi kita adalah kalau kita pengen lihat Bitcoin back to bullish, what we need untuk Bitcoin adalah simple reclaim $61.000, which is saat ini kita saya bikin video ini di 62.800-an dan kita udah di atas 61.000 itu. Nah ini sebenarnya ada beberapa situasi yang sangat menarik ya. Kemarin kita juga mentioning about possibility of dia terbentuk falling wedge in the daily perspective. Hanya saja kita membutuhkan satu PR yang lengkap atau melengkapi itu semua teman-teman, yaitu pada perspektif time frame kecilnya. And per time frame kecil per hari ini itu dia udah dapetin konfirmasinya. Sebenarnya konfirmasinya bukan dari market talk gitu ya, tapi kita ngelihat semua ini sebagai akibat dari data yang dirilis pada sekitar jam 7.30 tadi. Dan ini benar-benar 7:30 kalian lihat data rilis ya. For the first time kali ini market Bitcoin mengikuti, benar-benar plek-plekan mengikuti yang namanya market seperti forex dan komoditi. Biasanya teman-teman rilis data 7.30, nanti New York Stock Exchange open sekitar jam 8.30 atau 1 jam setelahnya baru ada movement. Tapi kali ini berbeda teman-teman sekalian. And I pretty much believe bahwa ini memang trigger yang terjadi akibat dari data tersebut. Dan ini adalah data-data yang ditunggu oleh para pelaku pasar sejak kemarin Jerome Powell menjelaskan di FOMC press conference bahwa satu data yang mereka lihat adalah labor market. And I guess from this data menunjukkan bahwa like it or not bro, Fed, lu harus pangkas suku bunga men. Ya, lu harus lakukan QE. Kita mungkin bisa lihat teman-teman di sini di Fed Watch Tool ya. Let's see.
Kalau dari data FedWatch Tool, semestinya ya masih sama probably di September rate cut ya, itu akan berlangsung atau terjadi di September karena memang sejauh ini itu ekspektasi para pelaku pasar. Kalau kita lihat per Juni nggak terlalu banyak perubahan, tapi per September coba kita cek. Nah, per angka September ini naik 48,7%. Kita ngelihat teman-teman, satu hari yang lalu, which is pada tanggal 2 Mei, itu angkanya di 45,5%, yang artinya ada peningkatan sekitar 3,2%. Ya mungkin nggak terlalu signifikan, akan tetapi kalau kalian perhatikan lagi, yang paling signifikan penting sebenarnya untuk dipantau adalah apakah dia akan red pause atau tidak. Kalau kita lihat, di satu hari sebelum ini, sebelum data NFP, itu 38,4%. Sekarang 31,7%. Dan ini menandakan bahwa para pelaku pasar semakin confident. The Fed tidak bisa mempertahankan suku bunga tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Apa alasannya? Karena yang seperti saya pernah katakan sama teman-teman, unemployment rate atau angka pengangguran itu efeknya lagging, guys. Kalau kalian lupa mungkin ya, saya coba remind lagi dengan Fed Fund Rate ya, effective Fed Fund Rate di sini, chart yang seperti ini, plus teman-teman sekalian, kita tambah dengan unrate. Nah, dua data ini. Pasti ingat dong, saya pernah memberikan data ini kepada teman-teman melalui previous video atau melalui previous live streaming. Ya, saya lupa ya, to be exact yang mana. Tapi in the end ya, kalian lihat. Suku bunga naik tinggi, ya angka pengangguran sih cenderung turun atau rendah. Tapi pada satu titik, ketika sesuatu terjadi, katakanlah resesi ekonomi, katakanlah sebuah pertanda yang nggak begitu baik terjadi, disinilah momen dimana kita bisa melihat ada peningkatan angka pengangguran yang luar biasa drastis, tapi diiringi juga dengan The Fed melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi sebenarnya walaupun data hari ini ya bisa dibilang nggak terlalu gimana banget ya, tapi ya tetap aja teman-teman. Di sini harusnya kasih sebuah peringatan ke The Fed, lu hati-hati, jangan terlalu lama membiarkan market dalam kondisi seperti ini dengan suku bunga lu yang tetap tinggi itu. Karena kita bisa lihat sama-sama non-farm payroll nggak sesuai ekspektasi, average hourly earning turun by 0,2% dan unemployment rate naik by 0,1%. Plus ada GDP yang angkanya 3% jadi 1,6%, dan ini adalah sebuah pertanda-pertanda di mana adanya pelemahan dari growth economy. Dan ini harusnya menjadi sebuah peringatan keras lah untuk The Fed, meyakini bahwa ya mereka nggak bisa pertahankan suku bunga lebih lama lagi. Kira-kira seperti itu. And then what's happened for the market ya? Of course kita ngelihat pertama ya dari S&P 500 dulu. Kemarin juga sebenarnya sempat saya mention soal S&P 500. Ya saya lupa di video yang ya sebenarnya video yang terakhir ya teman-teman sekalian ya. Let me check again. No, this one. Dikit lagi teman-teman. Ya nggak ketemu ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ya, kemarin sempat kita mention lah sebenarnya S&P 500 itu, bahwa kita ngelihat bahwa closing kemarin itu sebenarnya membentuk yang namanya Morning Star Pattern. Per hari ini sebenarnya kita ngelihat S&P 500 naik 0,98%. Dan closingnya harusnya bagus. Kenapa? Karena lihat lagi weekly-nya teman-teman. Ini weekly. Dalam 21 menit per saya create video ini, dia bakal closing dalam keadaan bullish. And we at exponential moving average 21. Kalian bisa lihat bahwa it's just a simple retest di situ. Dan balik lagi ya, every bull market itu juga bukan berarti tidak diiringi dengan yang namanya proses retracement atau koreksi. Ya at least buat S&P 500 di time frame weekly, technically kita testing EMA 21 itu dan dapat reaction yang cenderung relatif positif. Karena minggu ini kelihatannya bakal closing dalam keadaan bullish, ditambah ada tail candle ke bawah teman-teman, menandakan adanya rejection dari harga tertentu atau dari indeks level tertentu ya, which is sekitaran $5,000 ya lebih kurangnya. Dan ya I remember ya previously kita sempat mentioning seputar S&P 500 bahwa saat ini dia berada di key levelnya dan terjadi liquidity sweep just before the price start to reversing ya, atau start reversal gitu loh. Dan kita ngelihat start dia mulai naik lagi. Apakah kita akan totally aman? Ya belum, kita masih punya SNR juga di atasnya. Jadi tetap ada pertimbangan bahwa market bisa tetap mengalami rejection ya by the next week. Jadi saya nggak mau terlalu overconfident dulu dan berkata bahwa
Oke, this is it ya. This is the ball that we want to untuk kita lihat teman-teman di beberapa 2-3 minggu ke depan atau bahkan 1-2 bulan ke depan gitu ya. Ya tapi at least ya every good indication ya kita harus respect dan kita coba untuk anticipate bahwa yes, this is the moment, ada possibility adanya reversal itu. Itu yang boleh kita highlight dan kita boleh note teman-teman sekalian. Nah, untuk Bitcoin gimana ya? Utamanya teman-teman key support level dan low April itu udah berhasil diklaim balik. Kalau kita lihat monthly, ini kelihatan seperti apa? Seperti doji guys ya. Jadi kayak bahkan ya ini tadi saya menggunakan indeks beda ya. Indeks ada gap ternyata ya. Saya baru tahu teman-teman. Nah, kalau misalnya lihat dari monthly, we are going to bullish again, holding and maintaining di atas SNR penting ini teman-teman sekalian ya. Dia lagi berusaha untuk coba naik di atas $61.000. Ya bukan berarti akan langsung totally bullish. Kenapa? Karena masih 28 hari lagi menjelang dia closing monthly. Cuman ya, here's a couple good sign yang saya dapatkan adalah weekly close candle mendekati fake out yang kita sampaikan di previous update. Kalian masih ingat di previous update saya bilang di sini teman-teman, moment before Bitcoin rally ya, ada yang namanya fake out. Fake out ini terjadi pada saat kita ngelihat adanya approval ya, BTC ETF spot approval pada sekitaran tanggal 11 Januari, and then kita ngelihat tuh selama 2 minggu setelahnya mengalami koreksi, tapi koreksi itu hanya sebatas fake out aja untuk weekly perspective before finally dia reversal. Itu pertama. Yang kedua teman-teman, apakah kondisi serupa pernah terjadi? Ini ya yang saya bahas di previous video banget teman-teman sekalian. Mana dia? Nah, ini dia nih ya, perspektif weekly. Kita highlight nih itu ya. Yang ini fake out-nya yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua fake out-nya di sini. Nah, precisely at this level ya. Kalau kita boleh marking lagi kira-kira di sini teman-teman. Nah, precisely at this level. Kita ngelihat ada fake out dulu before finally Bitcoin reversal. So ini bakal jadi time sensitive banget teman-teman sekalian untuk closing Bitcoin weekly. Kalau misalkan memang ini adalah fake out-nya dan ternyata next week kita udah ngedapetin progress Bitcoin back to bullish again. Why? Because kalau kalian perhatikan dengan saksama, ada satu level yang tersentuh yaitu exponential moving average 21 pada perspektif weekly time frame, dan pada time frame daily itu adalah range area where value gap yang memang ideally bisa ngasih reaction ke market. Ya, fair value gap tersebut juga terdiri atas volume profile yang terbentuk dari konsolidasi sesaat pada perspektif time frame 4 jam. Ya, di sini sekali lagi saya akan highlight biar teman-teman ingat lagi ya. Saya bawa ke sini nih. Ya, kira-kira seperti ini. Kita lihat lagi time frame 4 jam and there you go ya. The moment kemarin kita coba untuk inform ke teman-teman adalah ketika dia terbentuk inside bar di sini, and dari inside bar itu kalau kita bawa ke samping, that's it. That's the key level, teman-teman sekalian. Ya. Nah, yang menarik adalah pada perspektif time frame kecil, which is after this akan saya bahas, teman-teman. But before kita bahas ke sana, saya mau penutup dulu bahwa dari perspektif time frame di daily, ya, di daily, teman-teman sekalian, kita belum benar-benar aman until kita kembali claim exponential moving average 21. Itu tetap jadi ancaman ya untuk Bitcoin kembali mengalami rejection. Dan kalau tanpa itu pun, kita bisa tambahkan juga teman-teman sekalian bahwa di sini masih ada trendline ya. Mungkin bisa jadi seperti ini, membentuk semacam, falling wedge pattern atau descending channel, atau kalian bisa hubungkan seperti ini juga ya, which is ini another perspective ya. Masing-masing punya selera teman-teman dari mana kalian mau tarik garis, atau kalian mau nambahin lagi trendline dari top ke sini ketemu top di sini bawa ke samping. Nah ya, sama di atasnya juga ada trendline lagi gitu. Kalau ngomongin trendline gak akan ada habisnya, but in the end yang paling utama adalah bagaimana sebenarnya pergerakan Bitcoin saat ini menunjukkan situasi yang lebih kurang mirip dengan kejadian di bulan Januari 2024, which is kalau misalnya saya mau coba untuk sampaikan ke belakang lagi teman-teman ya, ada pun kondisi yang serupa terjadi ya, which is having a fake out before finally Bitcoin start crawling back again and bullish lagi teman-teman. Di sini juga ada fake out dulu kemudian dia balik bullish lagi. Jadi ya yang namanya even after halving sekalipun
nggak menentu kalau market itu akan benar-benar smooth gitu ya. Kita bakal ngelihat proses-proses seperti ini harus terjadi untuk men-shake out para holders dan short term holders. So in the end saat ini ya good newsnya untuk Bitcoin time frame daily adalah kita berusaha untuk main di atas level $61.000, which is itu adalah key level support yang kemarin kita mention ya di previous video update. There you go teman-teman sekalian. Dan sekarang banget teman-teman kita udah main di kisaran harga 62.800. Kalau 3 jam lagi sih harusnya closing tetap lah bisa bermain di atas level ini, which is itu harusnya good gitu ya. Dan sekarang dari perspektif daily time frame, what we need kalau misalkan Bitcoin seandainya closing di sini ya probably hari Sabtu, Minggu mungkin dia flat sedikit, kemudian Senin, Selasa kalau misalkan dia validasi breakout di atas trendline, that's gonna be a good indication for Bitcoin back to rally again, dan probably kita akan retest sekitaran area $67.000. Nah, kenapa $67.000? Menarik kan untuk kita bahas. Kita cek dari perspektif time frame daily-nya. Hourly-nya teman-teman. Nah, di hourly-nya ini ada satu level yang tadinya kita anticipating in case dia mengalami rejection. Maka saya hanya mengharapkan kalau rejection ini dia testing ke level 60.000 untuk dia prepare rebound lagi atau balik nanjak lagi. Tapi yang ternyata terjadi adalah di sini ya saya sempat ada pembahasan sama teman-teman di advance group juga. What if this is the ABC corrective wave ya? Jadi kalau misalkan ini ABC corrective wave, sebenarnya ekspektasi kita adalah we're gonna see wave 1, any retracement after that adalah 2, kemudian 3, 4, dan 5. Ya, possible untuk apa? Possible untuk wave 1 dulu, kemudian 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Kita expecting dia nanjak. Atau seandainya, ini mentok-mentok kalau saya salah teman-teman. Berarti ya kalau saya salah, tetap aja ada possibility untuk ini jadi A-nya, ini B-nya, and then C wave-nya. Before kita ngelihat another fake out dan membawa Bitcoin turun lagi. Which is ini biasanya ya, baby bear biasanya akan happy gitu ya. Bitcoin 30.000, Bitcoin 40.000 ya. Bahkan ada yang bilang Bitcoin 25.000. Like, wow, okay. Just a break below $60,000 and then every baby bear langsung muncul ke permukaan dan ya mengharapkan harga Bitcoin mengalami koreksi yang bisa dibilang bukan koreksi lagi, tapi itu udah jatuhnya dump teman-teman sekalian ya. Meanwhile di sini ya semoga saja kita bisa melihat Bitcoin mempertahankan level $57.000 dengan baik, which is kita tahu di situ adalah area dengan high volume. Very normal kalau kita ngelihat ada reaction yang begitu strong per hari ini teman-teman. And I guess di compare dengan beberapa candle, mungkin sejak terakhir kali kita ngelihat candle seperti ini adalah 4 April ya. Baru kita ngelihat lagi ada sejak 4 Mei teman-teman. So what is going on with 4 Mei ya? This is very interesting guys. Semoga saja ini menjadi validasi yang luar biasa untuk membawa Bitcoin kembali nanjak ke level 67.000. Dan kenapa 67.000? Seperti yang saya mention di waktu daily perspektif, yaitu karena di sini terdapat range support resistance yang penting. Ya, kita ngelihat Bitcoin terakhir kali mengalami rejection after testing ke level itu. Jadi kalau misalnya kita bisa breakout dari trendline ini, mungkin kita bisa kena reject dulu di sini. Ya, baru kemudian melanjutkan penguatannya. That's gonna be the idea sementara untuk Bitcoin. So, happy bullish buat teman-teman sekalian. Ya, after halving, pada bilang katanya nggak ngefek-ngefek banget. Ya, ternyata ya mungkin emang ini ya harus di shake out dulu ya. Biasanya imannya gampang goyang dan ya sayang banget teman-teman. Berarti Fear and Greed Index menyatakan yang sebenar-benarnya ya, bahwa after fear muncul ke permukaan ya, langsung market back to bullish again ya. Baru 1 hari dia fear and then dia bullish lagi ya. Very interesting. Oke, so teman-teman sekalian, buat kalian yang believe dengan market Bitcoin ya masih bisa nanjak lagi, bahkan very much ya, very soon ya kita bisa ngelihat dia back to bull run again. Please hit the like button and I'll see you guys again in the next update and the live streaming tomorrow di hari Minggu. Cheers, God bless, and bye bye guys. Happy weekend.